Oke, baiklah kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengenai IP address, subnet mask, dan juga net ID. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu subnetting. Sebenarnya, subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Dengan nomor rumah 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumpulkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan juga kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi, yaitu dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru, masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege-nya sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Konsep seperti inilah yang merupakan analogi dari konsep subnetting itu. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Kerja jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke beberapa ruas-ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address atau nama jalan dan host address atau nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Masih mengikuti analogi jalan di atas, kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti berikut. Gang adalah subnet, masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Terus, apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Lalu subnet mask default dan subnet mask default kelas IP address. Untuk kelas IP address sendiri terdapat 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk kelas A sendiri memiliki oktet pertama mulai dari 1 sampai dengan 127 dan subnet mask defaultnya yaitu 255.0.0.0. Lalu private addressnya yaitu mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B sendiri memiliki oktet mulai dari 128 sampai 191. Subnet mask defaultnya 255.255.0.0 dan private addressnya yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C, oktetnya mulai dari 192 sampai 223. Subnet mask defaultnya 255.255.255.0 dan private addressnya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nurafik.
Aziharvan, dan Masya Aditya Saputra. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang perhitungan subnetting. Nah, setelah memahami konsep subnetting dengan baik, kali ini saatnya Anda mempelajari teknik penghitungan subnetting. Penghitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binari yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24. Nah, apa artinya ini? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255. Nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, ini kan ada /24. Ini diambil dari penghitungan bahwa 24 bit subnet max diselubung dengan binari 1, atau dengan kata lain, subnet maxnya adalah sebagai berikut. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya, 255, 255, 255, 0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau classless interdomain routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Nah, ini ada subnet max yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Nah, biasanya untuk yang tadi ya, yang kelas C 192 itu dia di CIDR 24 gitu. Nah, untuk yang ini biasanya sih di kelas A sih dia pakainya. Nah, kita selanjutnya subnetting pada IP address kelas C. Oke, sekarang mari langsung latihan saja subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Analisanya, 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet max /26, berarti 255.255.255.192. Perhitungan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Lalu kita akan selesaikan dengan urutan seperti itu. Jumlah subnet 2 kuadrat, di mana X adalah banyaknya binari pada oktet terakhir subnet max, atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 kuadrat sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2. Nah, Y ini adalah kebalikan dari X-nya, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet 256 dikurang 192, atau nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128. 128 ditambah 64 akan menjadi 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, dan 192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Nah, ini subnetnya 192, 181, host pertamanya 1, dan host terakhir ada di 62. Nah, ini karena di broadcastnya dia di IP 63. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita sudah selesaikan subnetting untuk IP address kelas C, dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnet mask yang lainnya dengan konsep dan teknik yang sama. Subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas C adalah seperti di bawah ini. Kita lihat tabel di bawah ini. Nah, untuk
beberapa subnet mask yang bisa digunakan menggunakan subnetting kelas C adalah terdapat pada tabel di bawah ini. Untuk selanjutnya adalah subnetting pada IP address kelas B. Berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting untuk IP address kelas B. Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnet kelas B adalah seperti di bawah. Tabel di bawah ini sengaja saya pisahkan jadi dua, blok sebelah kiri dan kanan, karena masing-masing berbeda teknik untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. Untuk CIDR per 17 sampai 24, caranya sama persis dengan subnetting kelas C, hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat, sedangkan CIDR 25 sampai per 30 blok subnetnya kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju counter dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel di bawah. Dan selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan soal kedua teknik subnetting untuk kelas B. Kita mulai dari yang menggunakan subnet mask dengan CIDR per 17 sampai per 24. Contoh network address 172.1.16.0.0 per 18. Ya, dari network address di atas kita masukkan ke binary per 18, akan dihasilkan 2255.255.192.0. Ya, kita masuk ke perhitungannya, yaitu jumlah subnet yaitu 2 pangkat X, di mana X adalah banyak binary dari 1 pada 2 oktet terakhir. Pada 2 oktet terakhir kita lihat hanya ada 2 angka 1, jadi X adalah sama dengan 2. Jadi rumusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Dan untuk jumlah host per subnet, rumusnya adalah 2Y min 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 14. 14 nya adalah jumlah 0 dari 2 oktet terakhir, di min 2, ketemunya adalah 16.382 host. Untuk blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 plus 64 sama dengan 128, dan 128 sama plus 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Untuk alamat host dan broadcast yang valid bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Ya. Berikutnya kita akan coba satu lagi untuk kelas B, khususnya untuk yang menggunakan subnet mask CIDR per 25 sampai per 30. Ya, contoh network address-nya adalah 172.16.0.0 per 25. Dari network address di atas kita masukkan ke binary yang menghasilkan 255.255.255.128. Ya, kita hitung jumlah subnetnya, yaitu 2 pangkat X. Tadi X adalah jumlah angka 1 dari 2 oktet terakhir, yaitu 9. 2 pangkat 9 sama dengan 512 subnet. Yang selanjutnya adalah jumlah host per subnet, yaitu 2Y min 2, yaitu Y di mana jumlah angka 0 dari 2 oktet terakhir, yaitu 7. Hasilnya adalah 126 host. Untuk blok subnetnya yaitu 256 min 128 sama dengan 128, jadi lengkapnya adalah 0,128. Sedangkan untuk alamat host dan broadcast yang valid bisa kita lihat pada tabel di atas ini. Ya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Rafiq mengenai dengan subnetting pada IP address kelas A. Kalau sudah mantap dan paham, kita lanjut ke kelas A. Konsepnya semua sama saja. Perbedaannya adalah di oktet. Perbedaannya adalah di oktet mana kita akan mainkan blok subnetnya. Kalau kelas C di oktet keempat atau terakhir. Kalau di kelas B di oktet ketiga dan 4 atau di oktet terakhir. Kalau kelas A di oktet 2, 3, dan 4,
atau oktet 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR/8 sampai /30. Kita coba latihan untuk network address 10.00.00/16. Analisanya adalah 10.000 berarti kelas A dengan subnet mask /8 berarti 255.255.00. Perhitungannya adalah subnet mask sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet mask. Yang kedua, jumlah host per subnet 2 pangkat 16 dikurangi 2 yaitu 65.534 host. Ketiga, blok subnet 256 dikurangi 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, alamat host dan broadcast yang valid. Ini mungkin tabel subnet mask, host pertama, host terakhir, dan broadcastnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.